Oke, kembali lagi di Podcast Bukan Podcast. Kali ini kita lagi ada di cafe coffee shop Militrus. Kebetulan kita lagi sama ownernya langsung. Mas siapa namanya? Mas Dio. Mas Dio. Iya. Boleh dibuka aja Mas Dio, nggak apa-apa. YouTube nggak punya KPI kok. Mas Dio. Mas, ini aku mau tanya terkait yang lagi viral sekarang nih. Masalah kalau kita mau nongkrong atau mau ngopi atau mau ngemong, sekarang kan harus pakai sertifikat vaksin ya. Kalau di tempatnya Mas Dio sendiri di kafenya ini menerapkan peraturan kayak gitu nggak? Kalau peraturan kayak gitu tergantung dari orang perangkat desanya. Oh, dari perangkat desanya? Kalau misal perangkat desanya memberi kebijakan kayak gitu ya saya harus seperti ya? itu, iya. Ini masuk desa Bang? Desa Ponokawan. Desa Ponokawan Krian ya? Iya. Tapi untuk perangkat desanya nggak memberlakukan seperti itu? Enggak. Kan Belum kalau atau memang? belum, kemungkinan ya kedepannya bisa jadi. Masalahnya kan gini, yang jualan kan bukan saya saja kan. Iya. Yang jualan kan banyak. Desa sendiri ya punya kafe. Nah, otomatis kalau diterapkan ya harus memberi contoh dulu dari kafenya desa. Kira-kira setuju nggak kalau misalkan diperlakukan peraturan seperti itu, Mas? Dari ya nggak setuju Mas, orang mau beli aja sulit. Iya ya, ribet ya. Iya, ribet. Alangkah baiknya mending prokes aja ya Mas Iya, ya. mending prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Iya. selesai ya Mas ya. Iya, mending gitu Mas. Mending gitu ya. Terus ini kan masih dalam perpanjangan PPKM nih. Nah, besok di tanggal 16 ini rencananya kan nggak tahu kita diperpanjang atau enggak. Kira-kira Mas Dio, kalau dari Mas Dio setuju diperpanjang atau enggak ya? Ya kalau diperpanjang janganlah Mas. Masalahnya kan saya sendiri terasa karena waktunya semakin saya buka kafe ini waktunya semakin pendek. Otomatis ya, saya tutupnya jam 11 kalau waktu normal. Selama PPKM ini saya tutupnya jam 9. Selama PPKM tutupnya jam 9. PPKM tutupnya jam 9. Bukanya jam berapa? Bukanya jam 3. Bukanya jam 3 ya. Nah, ramainya itu setelah maghrib. Iya. Ramainya. Nah, kalau maghrib jam 9 tutup ya paling dapatnya berapa Mas? Iya sih ya. Nah, selama PPKM ini Mas, itu ada peningkatan pengunjung atau stabil atau ada penurunan? Kalau awal-awal PPKM itu penurunan itu pasti. Untuk pertengahan PPKM mungkin orang-orang sudah jenuh dengan di rumah, diam di rumah, akhirnya orang-orang sendiri keluar. Bukannya kita nyuruh orang-orang, walaupun kita nggak di IG, nggak aktif gitu, tetap aja orang datang kok. Yeah. Karena bosen sendiri kan orang. Iya. Jadi sekarang sudah mulai normal perpanjangan. Yeah. Perpanjang tapi orang-orang sudah mulai jenuh kok, Mbak. Iya. Tapi kalau orang yang ngopi di sini ini enggak Mas, di timer 20 menit enggak? Enggak Mas. Soalnya kan dipastikan 20 menit ya. Lah kan peraturannya kalau katanya... peraturan dari pemerintah kan 20 menit. Ya. Nah, kalau di sini enggak Mas. Enggak, Masalahnya ya? di mana-mana saya lihat ya enggak ada kayak. Kan lucu itu Mas. Makanya 20 menit pun ini kan juga kita enggak kalau misalnya rame ya, orang ini makanannya banyak, orang ini pesanan makanan banyak, otomatis paling cepet ya 20 menit baru selesai masakannya. Makanya itu kan kita juga agak bingung ngitungnya 20 menit dari orang datang pesen. Iya. Atau makanan disajikan itu kan juga belum jelas kan. Terus yang ngawasi sekarang siapa? Yang ngawasi yang penting gitu. Kalau memang ada peraturan kan ada yang kontrol gitu. Iya. Timbang. Kalau memang yang ngawasi ownernya atau orang yang bekerja di kafe itu, reportnya kemana gitu loh maksudnya. Masa reportnya langsung ke negara. Ini sudah lama Mas buka? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun berarti sejak sebelum ada negara api menyerang ya? Belum. 1 tahun buka langsung ada COVID itu Mas. Oh
iya. Berarti sekitar 2019. 2019. Tapi selama mulai awal PSBB sampai ganti nama jadi PPKM, pernah nggak Mas disidak petugas? Sering Mas, Oh, sering ya? sudah 6 kali. Oh, Sudah 6 kali. Malah awalnya dulu dari Babinsa, setelah Babinsa akhirnya ya gabungan terus. Tapi Dari memang polisi, Satpol PP. depan ini buat lewatan ya Mas? Iya buat lewatan. Makanya Sudah paling 6 lihat kali. langsung Kemungkinan kan kalau saya saran untuk petugas kan ya, alangkah baiknya itu diserahkan kepada perangkat desa, biar perangkat desa yang ngatur orang jual beli seluruh desa ini, ada waktunya. Bukan petugas ini diobrak, yang sana enggak, yang sana diobrak, yang sana enggak rata. Nggak rata ya, Mas, ya? Jadi Yang dalam monitoringnya kampung dari percuma, desa. yang di luar sini diobrak, tapi yang di dalam Dalam kampung itu kelihatan. ruame. betul. Nggak kelihatan. Harusnya kan dari perangkat desanya. Betul. Lalu perangkat desa kalau misalnya nggak bisa menertibkan, baru laporan bahwa polisi 1 apa 2 datang ke lokasi. Iya. Harusnya gitu kan. Iya. Karena nanti yang kena yang ini yang deket jalan raya, ya enggak? Raya, iya. Yang jadi lewatan. Kenapa enggak lampunya dimatikan aja biar nggak kelihatan? Atau ditutupi pakai kelambu. Ada tuh Nah, beberapa pernah tempat. kan pernah jam 9 lampunya saya matikan hanya depan. Terus di sini saya itu sudah tutup, sudah bersih-bersih, cuma di sini ada orang yang duduk 5 orang. Dihampiri petugas, terus petugasnya itu bilang saya sudah tutup kok Pak. Lah tutup kok masih ada orang ya. Saya kan bersih-bersih Pak, ini mungkin nungguin. Iya sih. Sampai kayak gitu. Tapi yang kesini yang negor itu baik-baik atau arogan, Mas? Yang negur itu baik kok Mas. Enggak arogan ya, enggak sing arogan. bangkune diwali. Diwali saya penak guys, yang suara kan diringkes terus kita ngambil ke sana. Nah itu apalagi disemprot. Kalau kayak gitu tuh yang punya itu ngeyel mungkin ya. Suruh tutup nggak mau tutup. Iya. Harusnya kan petugas datang ya wis tutup, besok buka lagi. Iya. Daripada kan besok nggak boleh buka gitu. Betul. Jadi intinya kurang setuju ya Mas ya Iya. kalau ada perpanjangan PPKM sama cek sertifikat. cek sertifikat vaksin. vaksin. Ya udah Mas Dio, gitu aja waktunya. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Dio. kasih banyak Sama-sama. waktunya. Ya itu tadi baru satu ya yang kita tanya. Baru satu. Spontan dan ownernya juga mau mengeluarkan keluh kesahnya. Lah misalnya seluruh Indonesia, kadon lah nek seluruh Indonesia ya. Seluruh Jawa Timur, waduh tambah kadon. Seluruh Sidoarjo lah, Surabaya lah. Berapa ribu pengusaha? Ya enggak? Ya mungkin ada pro dan kontra, tapi kayaknya lebih banyak kontranya deh. Kalau misalkan peraturan itu benar-benar diterapkan. Iya. Tapi bukannya sudah diterapkan ya di mall-mall ya? Sudah, di mall sudah diterapkan, sudah ada aplikasinya. Peduli Lindungi. Yang jadi pertanyaan aku kayak gini. Orang ini sudah vaksin, tapi nggak punya handphone Android. Punyanya handphone jadul. Cara masuk ini gimana? Cara masuk mallnya. Dia sudah vaksin, sedangkan untuk print out sertifikatnya itu dari online ya? Iya. Enggak waktu vaksin dikasih sertifikat, enggak kan? Enggak. Jadi kalau yang awal itu kita dapat SMS, diklik SMS ya, diklik terus langsung bisa muncul sertifikatnya. Kalau yang kedua, aku sendiri itu harus download dari aplikasi atau masuk ke webnya. Lah misalkan yang nggak bisa download, awam masalah sosial media ataupun HP Android dan sebagainya, dia nggak punya handphone lah, atau punya tapi yang jadul yang bisa buat SMS sama telepon doang, monoponik, terus itu solusinya gimana? Solusinya paling-paling ya diminta langsung ke tugas ya, nono tonggone. Gitu ya. Kan namanya juga diwajibkan. Iya. Nah, itu tadi loh. Atau kalau perlu guys bikin kaos.
bikin kaos ya, nah disablonin di sini tuh sertifikatit, itu sudah vaksin. Iya. Gitu. Soalnya ini kalau Mas Kris sendiri terus terang belum vaksin guys, kalau aku sudah. Jadi kita sama sharing-sharing apa yang aku tahu, apa yang Mas Kris tahu. Iya, aku belum vaksin karena aku nunggu vaksin Nusantara. Karena aku percaya sama dokter Terawan sama Ibu Siti Fadila. Sebenarnya aku juga mau nunggu itu guys, karena walaupun itu nanti dilegalkan 5 tahun yang akan datang, nggak masalah, nggak tunggu. Aku percaya produk-produk Indonesia, Pak. Ya nggak? Terus misalkan balik lagi ya, mau masuk ke mall tapi belum vaksin, itu solusinya apa? Pakai mungkin tes apa-apa? Pakai tes PCR atau antigen mungkin ya. Kemarin dengar-dengar sih seperti itu solusinya dari pihak yang buat peraturan. Bayar berarti ya? Ya jelasnya, istilahnya apa ya, kita nge-mall nggak selalu beli ini kan ya, barang kan. Kadang nge-mall kita cuma pingin sightseeing, istilahnya refreshing, lihat-lihat gitu aja sudah seneng sama makan gitu kan. Nggak selalu beli barang. Bahkan mungkin kadang kita beli barang juga nggak sebanding sama tes PCR-nya guys gitu loh. Jadi orang ya sekarang mungkin yang belum vaksin atau mungkin mohon maaf ya istilahnya nggak ada uang untuk tes PCR ya nggak ngomong lah, online aja. Enak kan scroll di handphone gitu, barang datang sendiri, makanan datang sendiri. Imbasnya nanti banyak outlet di mall atau mungkin mall itu yang gulung tikar karena ini tadi. Berarti bisa jadi kayak gitu siapa dong yang dirugikan? Yang bikin kebijakan atau peraturan itu atau orang yang belum mau vaksin? Karena kan nggak bisa nge-mall. Akhirnya kan dia online shop terus. Yang dirugikan jelas pengusaha mall. Gitu ya. Tapi kan dia, pengusaha mall yang punya mallnya. Terus gerai-gerainya itu kan otomatis omsetnya menurun. Kalau di kita pengunjung ya kerugiannya kita nggak bisa nge-mall gitu aja. Iya sih. Yang bagi yang suka nge-mall, kalau yang nggak suka nge-mall ya fine-fine aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak kebingungan. Tapi itu surat vaksin itu, sertifikat vaksin itu diberlakukan juga di tempat ini nggak? Apa kayak misalkan aku mau ke pantai, mau ndaki ke gunung, diberlakukan nggak ya kira-kira? Kurang tahu pasti ya kalau surat vaksin. Waduh, nih diberlakukan semua yo. Wis ndekane ndi guys? Ya nang omah ae wis. Nah, kelayapan mana wis? Tapi boleh nggak sih misalkan kita ngomong nggak percaya sama COVID? Soalnya takutnya kalau kita ngomong nggak percaya nanti disomasi, dicekel, ditahan, kayak Dokter Louis sih. Ngomongnya di mana dulu Mas Kris? Kalau ngomongnya di media sosial, pokoknya yang terekspos jelas membahayakan. Tapi kalau kita ngomong berdua aja, Mas Kris aku gak percaya ono COVID. Nggak ada media yang tahu, nggak terekspos ya aman-aman aja. Gitu ya, karena Iya. mungkin terekspos ya dokter. Iya jelasnya Dan juga terekspos. mungkin karena Dokter Louis ngomongnya terlalu vulgar ya. Terlalu Jadi frontal. orang terlalu frontal. Jadi orang nangkepnya itu wis gak ditelaah mana, ditelan mentah-mentah gitu. Ya mungkin dari situ ya, karena ada beberapa orang yang paham dan ada juga beberapa orang yang nggak paham, ditelan mentah-mentah. Akhirnya menganggap pemerintah menganggap dokter ini bisa meresahkan masalah. Padahal ya kalau kita ngelihat dari kacamata terutama aku, ya enggak sih, maksudnya dia itu baik. Mungkin biar kita itu enggak terlalu panik sama virus ini, bahwa kalau kita kena virus ini itu kita bisa sembuh kalau kita ada semangat dan motivasi untuk sembuh, kayak gitu maksudnya. Tapi orang yang nggak paham dan telan mentah-mentah, virusnya gak orang tenang aja, gak apa-apa, berkerumun, bersentuhan gak apa-apa, itu mungkin ya kayak gitu sih. Ya enggak? Makanya semua hal itu kan perlu dilihat dari sisi positifnya dulu Mas Kris. Jadi kita lihat sisi positifnya itu seperti apa, negatifnya seperti apa. Nanti ya akan kembali ke kita kebaikannya gitu. Oh Dokter Louis itu orangnya frontal ya jangan dicontoh guys. Kalau misalkan dari sisi baiknya mungkin dia maksudnya dia nggak percaya virus untuk apa? Istilahnya memotivasi diri untuk apa ya? Istilahnya kalau misalkan kena itu kita nggak sampai down gitu loh mentalnya. Gitu. Iya. Jadi ada semangat untuk sembuh. Kalau ada terus berita-berita kematian itu diekspos
keterlaluan. Nah itu bikin orang ya cepet stres, cepet Iya sih. cepet ini apa Karena- namanya apa meninggal. Karena kalau menurutku jangan hanya berita kematian aja yang di up gitu loh. Berita orang yang sembuh itu juga harus di up biar ada perbandingannya. Yang mati berapa persen, yang sembuh berapa persen. Nanti orang nggak nganggep wah kena virus ini mati, kena virus ini mati, kena virus ini lo juga bisa sembuh gitu loh. Kan kebanyakan di media yang di up kan yang meninggal gitu loh. Yang kebanyakan itu yang diekspos memang yang meninggal atau kematian, angka kematian. Harusnya berimbang guys. Oh yang sembuh sekian, jadi yang positif dulu yang ditayangin. Sebenarnya semua kan yang positif dulu, apapun itu yang positif dulu, baru sisi negatifnya apa gitu kan. Jadi istilahnya kalau orang lihat itu kelebihannya dulu, kekurangannya baru belakangan Benar. gitu. Apalagi kan 2 bulan terakhir ini kan memang kasus kematian lagi menuai kan. Di desa-desa semuanya hampir satu hari ada, mohon maaf, ada 2 orang, 3 orang ya kan. Itu kalau kita ngelihat dari sisi coronanya, sedangkan masyarakat di desa itu ada, nggak tahu mitos apa enggak ya, istilah pageblok itu bisa juga kayak gitu loh. Jadi bukan murni karena COVID, ada juga mungkin karena musim pancaroba ini yang harusnya nggak hujan, kan kemarin turun hujan kan. Nah banyak orang-orang sepuh, orang-orang tua yang imunnya nggak kuat, jadi wis anginnya wadem ditambah hujan turun gitu loh. Anginnya banter. Nah akhirnya masuk rumah sakit atau sakit terus ono sing beritano kena COVID lah ini. Nah karena apa, gejalanya sama gitu loh, ya enggak bisa juga kayak gitu, bisa juga soalnya nek wong duduk wong Jawa apa pageblok kan ngerti nih wong Jawa toh, bisa juga kayak gitu, banyak kemungkinan gitu loh ya enggak? Banyak kemungkinan karena musim sendiri sekarang sudah nggak pasti guys. Siang panas, nanti agak sorean dikit hujan, terus malamnya terus hujan gitu. Ya wes gitu dulu ya, karena Ya. sudah mau maghrib, azan maghrib ini sudah sholat. Ya wes kita tutup obrolan hari ini. Semoga Indonesia nggak ngelawak lagi dan menjadi lebih baik. Ya, amin.